Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala umuril wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah sudi untuk meluangkan waktunya untuk melakukan dan mendukung saya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita di SMK Negeri 2 Ciamis. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan melakukan diseminasi kurang lebih waktunya kurang lebih 60 menit. Diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang saya lakukan di CGP. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Nama saya Dedi, CBK Angkatan 11 SMK Negeri 2 Ciamis. Nah, perkenalkan Bapak dan Ibu, ini adalah yang pertama, ini adalah ada fasilitator Ibu Lis, kemudian di sini ada pengajar praktek Pak Hendiana SPD. Nah, pembahasan pada hari ini Bapak dan Ibu, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian yang kedua tentang kita melakukan keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, selanjutnya restitusi segitiga restitusi. Nah, kita di sini pada kesempatan ini akan membahas poin-poin ini. Berikutnya pertanyaan pemantik yang saya akan lontarkan kepada Bapak dan Ibu adalah yang pertama, keyakinan kelas dapat membentuk budaya positif, kemudian hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau tidak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Keempat, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini setuju atau tidak kira-kira? Yang pertama, keyakinan kelas dapat membentuk budaya positif, setuju tidak? Setuju. Oke, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oke, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak? Oke, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita lihat nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, kita lihat apakah jawaban Bapak dan Ibu rata-rata setuju. Tapi kita lihat nanti setelah kita membahas beberapa hal. Oke, yang pertama kita akan mempelajari atau saya mendiseminasikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang harus kita rubah paradigma Bapak dan Ibu pada mindset atau pemikiran kita. Salah satu contoh ini. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah sari kertas kecil tulisan sebuah nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu lengan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan upaya. Buatlah sebuah kepalan tangan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta benda atau sesuatu tersebut. Teman Anda bisa membujuk, merayu, mengancam, menghardik, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Begitu Anda punya sesuatu, Bapak dan Ibu guru mempunyai sesuatu, maka kira-kira teman Bapak dan Ibu guru untuk meminta itu dengan cara apa? Nah, apakah dengan cara menghardik atau merayu ataupun seperti apa? Nah, itu juga Bapak dan Ibu sama halnya dengan kita kepada siswa atau anak-anak. Nah,
sama hanya kepada siswa atau anak-anak. Apa yang kita lakukan gitu. Ini perubahan. Jadi pada dasarnya kita lihat kalau dulu mungkin pernah kita melihat bahwa anak-anak untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, bapak dan ibu guru melakukan hal-hal yang seperti menghukum, seperti mengancam, ataupun membujuk. Kalau ke anak kecil rata-rata kita melakukan pembujukan. Ini perubahan paradigma. Yang berikutnya, disiplin positif itu apa? Secara umum Bapak dan Ibu, disiplin positif adalah satu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi sebenarnya dampak dari hukuman dan hadiah sama saja. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Jadi saya garis bawahi, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nah, itu disiplin positif. Kemudian kalau nilai-nilai kebajikan, dari dua itu kita akan mempelajari yang pertama dulu disiplin positif, kemudian kita merubah juga dengan nilai-nilai kebajikan universal. Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. Liam Glasser 1984 dalam teori kontrol dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau dari dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan satu, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dalam proses mendisiplinkan anak, Ibu, jadi kita, Bapak harus menggiring anak itu untuk mencapai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita sudah ada kerangkanya di pendidikan kita, itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini apa itu kebajikan-kebajikan universal yang kita emas atau kita tahu dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki kepada keyakinan kelas, tadi saya agak lupa, jika Bapak dan Ibu akan bertanya, cut saja, tidak usah menunggu sampai slide saya menerangkan itu berakhir. Jadi silakan saja untuk bertanya dengan cara mengacungkan tangan. Kalau misalkan tidak ada, berarti dianggap itu sudah jelas atau tidak perlu diulangi. Yang berikutnya, tadi kita nilai-nilai kebajikan universal, baru kita menginjak pada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Bapak dan Ibu? Definisinya adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi karena kita adalah sebagai guru kelas, Bapak dan Ibu, maka kita coba saja kendalikan di kelas kita dalam proses pengajaran, gitu kan. Nah, tujuan dari keyakinan kelas itu apa? Yaitu untuk membantu murid mengembangkan disiplin diri. Karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu, dalam proses mendisiplinkan diri itu, kita cuma mengingatkan terhadap keyakinan-keyakinan itu. Sehingga interaksi negatif antara kita dengan siswa sedikit besar dapat terhindar. Itu biasanya gitu. Berikutnya, apa yang harus diperhatikan untuk membuat keyakinan kelas? Nah, dalam membuat
pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Jadi kata-katanya kata-kata yang positif. 2, keyakinan kelas dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu dapat berubah gitu, tapi dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif. Nah, contohnya keyakinan kelas seperti ini. Yang pertama, keyakinan kelas kita sudah tahu nilai kebajikannya yang kita kejar adalah profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelasnya misalkan religius, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, itu kata positif juga. Tadarus al-kelas 15 menit sebelum pembelajaran. Kemudian kalau kita berkebinekaan global, bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras di lingkungan sekolah. Dan yang lainnya, gotong royong, contohnya membersihkan kelas di lingkungan kelas, menanam dan merawat tanaman kelas secara bersama, mengadakan perayaan sekolah, mengadakan bakti sosial. Jadi kata-katanya positif. Jadi bukan kata-kata yang negatif. Nah, nanti bahwa keyakinan di kelas ini akan membimbing mereka untuk mengerjakan keyakinan-keyakinan ini. Sehingga dalam interaksinya nanti kita untuk mengingatkan mereka, mengirim pada pendisiplinan diri, kita tinggal meyakinkan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas, maka nanti akan timbul yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas, Bapak dan Ibu? Kesepakatan kelas adalah pernyataan tujuan bersama dan standar perilaku antara siswa dan guru dan lingkungan kelas. Kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas dan mendorong rasa saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Nah, jadi nanti kesepakatan kelas, misalkan di kelas kita harus tertib, gitu kan. Jadi positifnya kata-katanya tetap positif. Kemudian manfaatnya membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, membantu mencegah kebingungan dan kesalahpahaman dengan menguraikan aturan dan harapan yang diikuti oleh semua orang. Jadi ini untuk memperjelas interaksi antara guru dengan siswa, sehingga nanti Bapak dan Ibu untuk mengatur siswa, maka kita gunakan keyakinan kelas. Jadi semua itu kalau kita punya keyakinan pasti kita harus memperjuangkannya, dan diharapkan juga mereka memperjuangkan keyakinan-keyakinan seperti itu. Nah, kenapa kita mesti menggunakan tadi? Yang pertama ada kesepakatan, kemudian keyakinan kelas. Nah, itu salah satunya itu nanti untuk mengatur kelas. Jadi pengatur mereka kelas anak-anak nanti tidak lagi dengan cara hukuman, dengan cara apa, tapi kita cuma mengingatkan kepada keyakinan dan kesepakatan. Nah, tentu saja mereka akan berdampak kalau kita tidak melakukan keyakinan kelas. Keyakinan itu pasti dan harus diperjuangkan kalau kesepakatan kelas itu merupakan konstitusi antara semua kelas itu, sehingga nanti antara anak dengan anak itu saling mengingatkan. Nah, di sini, ini tujuannya menciptakan saling pengertian antara guru dan siswa. Jadi kalau kita mau mengajar juga Bapak dan Ibu harus saling interaksi dulu. Jangan sampai ajar siswa mungkin menginginkan seperti ini, tapi kita tetap mengajar seperti ini. Karena core-nya tetap adalah kebutuhan dalam pembelajaran adalah untuk mengutamakan kebutuhan siswa. Kemudian mendorong dialog terbuka antara guru dan siswa. Nah, kemudian membantu menetapkan harapan yang jelas. Jadi harapan-harapannya sudah kita tetapkan dari awal, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman dan saling menghormati, mendorong rasa tanggung jawab di dalam kelas. Jadi nanti setiap anggota kelas itu akan bertanggung jawab. Karena makanya di situ kesepakatan itu adalah dibuat oleh semua warga kelas. Jadi bukan dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Jadi dibuat oleh semua warga kelas, baik siswa, kemudian
dipandu oleh guru, dan setelah itu maka itu akan dilakukan menjadi kesepakatan dan ditaati oleh bersama. Nah, kemudian memastikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka, memperjelas apa yang sesuai dalam situasi tertentu. Nah, ini contoh kesepakatan kelas Bapak dan Ibu. Misalkan kesepakatan kelas menghormati, ada partisipasi, tanggung jawab, dan kejujuran. Contoh kesepakatan kelasnya misalkan menghormati. Siswa harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada teman sebaya, guru, dan properti sekolah. Maksud properti sekolah itu ya meja, kursi, dan sebagainya ada di sekolah. Kemudian, nah, menghormati, partisipasi, tanggung jawab itu adalah nilai tadi, nilai-nilai universal. Partisipasi, seorang siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan, mengangkat tangan sebelum berbicara di kelas, dan menjaga sikap positif sepanjang hari atau sepanjang pembelajaran. Kemudian kesepakatan kelas yang lain, misalkan tanggung jawab, siswa diharapkan untuk jujur dalam mengerjakan tugas, pekerjaan akademis mereka, serta jujur dalam berbicara dengan siswa lain atau guru. Menyontek dan membentuk ketidakjujuran lainnya adalah sangat dilarang. Nah, jadi ada kesepakatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya kejujuran. Siswa harus datang ke kelas tepat waktu, setiap hari membawa semua bahan yang diperlukan untuk kegiatan kelas atau belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengikuti aturan lain yang ditetapkan oleh guru. Nah, ini salah satu kesepakatan kelas. Nanti Bapak dan Ibu kalau wali kelas juga harus, makanya kalau awal tahun kita melakukan kesepakatan kelas, salah satunya seperti ini. Jadi membentuk bahwa kelas itu dibentuk untuk membuat kesepakatan kelas. Nantinya kesepakatan kelas itu akan ditaati atau dilaksanakan oleh semua warga kelas. Sehingga Bapak dan Ibu di dalam mengontrol anak itu, nanti Ibu dan Bapak tinggal mengingatkan kepada kesepakatan kelas saja. Yang akhirnya nanti yang mengontrol itu bukan hanya Bapak dan Ibu, wali kelas, guru, tetapi teman-teman yang juga mengontrol. Sehingga timbul di kelas itu adalah tanggung jawab antara teman, tanggung jawab bahwa kelas kita akan lebih unggul. Nah, maka kesepakatan itu harus dibuat secara bersama-sama dan dipandu oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, Bapak dan Ibu guru, sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan. Berikutnya, menjaga kebersihan lingkungan. Contoh, siswa harus selalu menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam laci atau bawah bangku. Selain itu, harus menjalankan tugas piket sesuai dengan hari yang ditentukan. Kesepakatan kelas berikutnya, tolong menolong. Siswa harus membantu teman-temannya yang masih sulit dalam mengerti materi pembelajaran, dan jika ada teman yang dalam kesulitan seperti kecelakaan, sakit, dan sebagainya. Berikutnya, menjaga ketertiban kelas. Agar proses belajar mengajar di kelas dapat belajar dengan tertib, siswa dilarang membuat keributan di dalam kelas. Selama guru menerangkan mata pelajaran, jika sedang dalam diskusi, siswa harus menurunkan volume suara agar tidak mengganggu teman yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ini contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Oke. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, tadi sudah kesepakatan kita bahas. Coba kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebenarnya apa itu dan bagaimana? Nah, kita coba sahami secara bersama-sama. Nah, ini Bapak dan Ibu. Teori motivasi manusia, Bapak dan Ibu. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu motivasi eksternal. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sebagai contoh, kita kalau misalkan anak-anak juga begitu. Daripada ke depan kesiangan mendingan ke belakang saja. Itu mereka dalam rangka apa? Menghindari hukuman, bilih, di push up, dan sebagainya. Itu teori motivasi manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan itu? Nah, kalau tadi adalah bentuk hukuman,
yang kedua adalah bentuk penghargaan. Itu sama-sama kedua-duanya adalah motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Bapak dan ibu memberikan hukuman pada anak, memberikan motivasi eksternal, memberikan penghargaan juga memberikan motivasi dari luar, eksternal. Nah, kalau ini menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal, internal, kemudian tujuan disiplin positif. Perkembangan zaman sekarang, Ibu, dari dulu sampai sekarang, kita sudah bertahun-tahun dan melakukan dua kondisi yang paling atas, motivasi eksternal. Baik motivasi eksternal berupa hukuman, ataupun mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya. Nah, kedua-duanya itu, nah kita nanti pelajari apakah dia itu mengembangkan sesuatu yang lebih lama, lebih paten, atau sama saja. Nah, sehingga teori motivasi manusia berikutnya adalah menghargai diri sendiri. Saya akan jadi pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi misalkan melakukan bolos, tidak sekolah, melakukan tidak mengerjakan tugas, maka itu akan berkembang tadi untuk mengkoneksinya dengan tadi keyakinan dan kesepakatan kelas. Nah, ini Bapak berikutnya, Bapak dan Ibu, dihukum penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini. Satu, penghargaan menghukum. Jadi sebenarnya penghargaan itu sama saja menghukum. Jadi kalau misalkan ibu tidak, bapak dan tidak melakukan, itulah nggak usahlah melakukan ini, karena nggak ada juga penghargaannya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau misalkan uangnya kurang, bayarnya kurang, misalkan biasanya segini aja pekerjaannya. Jadi standarnya tergantung dari standar itu, penghargaan yang diberikan. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Karena orang yang tidak memberikan penghargaan, diberi penghargaan justru akan cenderung berbalik. Kemudian yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Contoh, ada satu anak, bapak dan ibu, diberi penghargaan dan dipuji-puji terus. Maka anak yang lainnya biasanya sudah melakukan hal yang saya tadi. Nah, itu yang namakan adalah penghargaan merusak hubungan. Palilidei paidar malante gitu kan, yaitu jadi kalau penghargaan itu merusak hubungan. Berikutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas, seperti yang saya katakan tadi ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Lah ada sakio, toswe sakio wae. Jadi artinya kalau dikasih naon-naon dia keturun-turunkan acan, ataupun daku guru ben sama saja sok disimpan wae na meja para rubuh ya. Nah, itu penghargaan akan menurunkan kualitas pekerjaan anak-anak atau juga wanita. Berikutnya, mematikan kreativitas, sama juga. Jadi penghargaan akan mematikan kreativitas. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi cenderung kita kalau tidak ada penghargaan, tidak apa, cenderung lah anak-anak nanti oream, diam, dan sebagainya. Dan antara yang dapat nilai, yang rajin dengan yang tidak rajin sama saja. Jadi juga di situ ada ambigu antara proses penilaian penghargaan. Jadi kita lebih cenderung kan suka begini, anak yang nilainya bagus, yang rajin kasih nilai besar, yang tidak rajin kasih nilai kecil. Itu juga bentuk penghargaan dan hukuman. Tapi yang akhirnya begitu terjadi, anak-anak suka berpikir gini, sekolah nilainya sama saja. Nah, kalau penekanan itu, maka inilah jadi
ini sebenarnya kalau dihukum oleh penghargaan maka ini akan terjadi. Penghargaan menghukum orang yang tidak mendapatkannya, seperti yang saya katakan tadi. Penghargaan menghukum siapa? Menghukum orang yang tidak mendapatkannya. Anak A mendapat penghargaan, anak B tidak mendapat, maka anak B itu sok terjadilah abimah setiasa naon setiasa sama itu pintar. Jadi penghargaan juga menghukum. Yang kayak hadiah mah itu adalah yang ranking 1 udah pinter. Kalau misalkan yang ini yang tidak ya anak yang lain mah atau yang itu tidak dapat piala sehingga dia tidak mendapat penghargaan. Jadi penghargaan itu oleh anak yang tidak mendapat akan menjadi hukuman. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tergesa-gesa karena mengharapkan penghargaan. Yang berikutnya, penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seorang sesuatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi seperti kalau ini apa ya? Jadi kalau memberikan penghargaan setelah terus-menerus, kalau berhenti aja memberikan penghargaan, maka orang itu juga akan berhenti melakukan apa yang kita inginkan. Maka itu dikatakan adalah penghargaan tidak efektif. Berikutnya adalah penghargaan merusak hubungan yang tadi saya terangkan, membuat persaingan tidak sehat antara anak yang mendapat penghargaan dengan yang tidak mendapat penghargaan. Berikutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Saat setelah mendapatkan penghargaan jadi tidak mau kerja keras lagi. Karena ending akhirnya adalah sudah dapat penghargaan, bukan meningkatkan kualitas. Jadi harusnya setelah meningkat kualitas itu, setelah mendapat penghargaan, tetap pekerjaan itu dilakukan, supaya kualitasnya naik. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Orang tidak kreatif saat diberitahu tentang penghargaan yang akan didapatkannya. Itu kan gitu lah. Contoh Bapak dan Ibu kemarin waktu kita Agustusan ikut jalan santai, hadiahnya apa? Begitu hadiahnya tidak menarik, maka gitu kan. Nah, itu adalah mematikan kreativitas. Anak juga sama. Kalau dalam pengajar, kalau penghargaan bisa saja mematikan kreativitas. Jika tidak kreatif saat memberitahu tentang penghargaan yang akan didapatkan. Jadi orang akan menjadi tidak kreatif saat memberitahu tentang penghargaan yang didapatkan. Jadi sudah tahu penghargaannya sehingga dia tidak kreatif lagi. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu adalah perbedaan hukuman atau konsekuensi. Contoh, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Kita coba pegang ya. Jadi saya mohon maaf Bapak dan Ibu, coba apa yang tadi jawabannya diingat-ingat. Kemudian 3. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Maaf kali. Kita lihat jawabannya ya Bapak dan Ibu. Oke ya. Nah itu ya. Kalimatnya harus jika. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Oke, perbedaan hukuman atau konsekuensi. Nah, jadi Bapak, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun mental dalam jangka waktu panjang. Itu adalah bersifat hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena misalkan melanggar sesuatu.
Murid diminta Oke. Oke, push up tidak menggunakan masker sekolah, anak menghargai kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan, stimulus dan tanggapan. Jadi kalau konsekuensi itu perbedaannya. Jadi stimulus dan jadi kalau paksaan, kalau hukuman, kalau konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Kalau anak membenci kedisiplinan, anak harus menghargai kedisiplinan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, di dalam mengontrol anak itu perlu kita melakukan memberikan motivasi intrinsik. Jadi lebih ke motivasi yang kita berikan. Meskipun pada dasarnya kalau kita motivasi itu lambat, lama gitu. Tapi itu insya Allah itu akan lebih berpaten menurut teori-teori seperti ini. Beda dengan zaman dulu, kalau misalkan kita hukuman itu cepat, sekarang melanggar, sekarang hukum, sekarang selesai. Itu kalau motivasi kita memberikan motivasinya juga lama, 15 menit, 20 menit menggali. Dan maka di dalam guru-guru sekarang itu ya, guru itu bukan hanya mengajar, tapi guru juga sebagai bimbingan konseling. Nah, perbedaan hukuman atau konsekuensi. Jadi anak meyakini diri sendiri, mendorong anak menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mengikuti peraturan, keinginan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah itu ya Bapak dan Ibu. Saya kembali. Jadi di situ Bapak dan Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak dan Ibu, hukuman, konsekuensi itu sepertinya hampir sama, tetapi itu memiliki sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kedepannya mungkin kita akan lebih cenderung untuk menerapkan konsekuensi daripada hukuman. Karena hukuman itu cenderung tadi oleh penghargaan saja dihukum, apalagi dengan melakukan hukuman yang sifatnya seperti tadi. Contoh salah satu, kalau Bapak dan Ibu memang seperti ini, anak terlambat kemudian kita suruh push up. Anak terlambat masuk kemudian suruh push up. Kalau anak terlambat masuk kemudian kita tambah waktu belajarnya. Nah, bedanya kalau tadi anak terlambat masuk suruh push up itu adalah hukuman. Kalau anak terlambat masuk 15 menit, nanti waktunya pulang jam 2 tambah jam 2.15. Itu ada konsekuensi anak keterlambatan. Nah, apakah kita mampu untuk melakukan itu, kontrolnya, kan gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau yang pertama tadi itu adalah memang murni adalah sebuah hukuman. Karena apa hubungannya antara keterlambatan dengan push up? Tapi kalau dihubung-hubungkan memang ada supaya ini, supaya itu. Tapi kalau Bapak di guru olahraga, misalkan anak terlambat jam olahraga, sudah ada kesepakatan awalnya kalau terlambat masuk ke jam olahraga akibat dimana mungkin suruh pemanasan dulu. Nah, pemanasan itu bagian dari olahraga, beda dengan yang seperti tadi. Bapak sedang melakukan belajar di lapang basket, anak datang terlambat ke lapang basket. Oke, karena terlambat silakan untuk melakukan warming up atau pemanasan. Yang lain sudah basket, karena dia terlambat basket, maka silakan untuk melakukan pemanasan sebesar misalkan sebanyak misalkan 15 keliling untuk lari. Itu bentuk adalah konsekuensi. Karena terlambatan, maka dia harus melakukan warming up dulu. Sementara yang lain sudah melakukan olahraga. Tapi bahasanya jangan lagi-lagi kembali ke bahasa hukuman. Maka untuk menanamkan konsekuensi itu perlu suatu yang memberikan motivasi yang agak lama gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Masih panjang, kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak dan Ibu, sebenarnya dalam melakukan apapun anak-anak atau kita pasti ada motivasinya. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan kita. Kita makan memenuhi kebutuhan kita.
gitu kan. Kemudian anak overacting juga memenuhi kebutuhannya. Nah, kita harus memahami kebutuhan dan kekurangan anak-anak itu, sehingga di dalam memberikan tindakannya atau memberikan menanganinya kita benar-benar tepat. Jadi jangan salah dalam memberikan penanganan. Nah, tujuan pembelajaran ini sekarang guru dapat mengetahui kebutuhan dasar yang menjadi motivasi dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Guru dapat menganalisis dampak tindakan terpenuhnya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Guru dapat mengidentifikasi peran sekolah dan guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, Bapak dan Ibu guru, sebenarnya mereka itu melanggar peraturan atau melakukan tindakan-tindakan itu pasti ada motivasi yang harus kita tahu. Nah, salah satu contoh begini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ada satu kasus di mana seorang guru melihat kelakuan anaknya itu adalah meminta bekal anak yang lain dengan cara paksa. Nah, kalau begitu, kira-kira Bapak dan Ibu, apa alasan anak itu melakukan itu? Yang pertama, kemungkinan dia itu lapar. Yang kedua, kemungkinan kebiasaan. Bapak mengatakan mungkin kebiasaan, tapi di situ kita melihat bahwa pembelagaan ya. Jadi mensovos anak itu kepada yang lain. Nah, kita coba perhatikan sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari lebih kebutuhan dasar, yaitu 1, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Salah satunya seperti tadi. Aduh, lapar ya, makan. Berarti itu adalah melakukan makan itu ya, memenuhi salah satu kebutuhan, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang berikutnya, kesenangan. Dan yang terakhir ada penguasaan. Jadi, manusia itu atau anak dalam melakukan tindakan itu adalah memenuhi 5 kebutuhan ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, ini contoh 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu ya. Kalau bertahan hidup apa saja? Makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan keamanan. Dalam kasus yang tadi Bu Ambar, salah satunya untuk bertahan hidup anak itu adalah makanan. Jadi memintanya dia makanan itu secara paksa, itu adalah kalau bertahan hidup berarti dia itu ingin makan karena kelaparan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, diterima di kelompok. Kalau salah satu misalkan Bapak dan Ibu tidak diterima saja di satu kelompok, merasa terasing, maka rasa itu akan ada, oh kita mah sudah tidak manfaat lagi, kita mah sudah tidak ini. Ini salah satunya. Maka di sisi itu Bapak dan Ibu kehilangan atau membutuhkan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, Bapak penguasaan. Itu yang namanya harga diri, ingin dianggap, berprestasi, memimpin, diakui dan didengar. Nah, itu adalah penguasaan. Jadi saya misalkan kepada teman saya ingin didengar. Nah, itu berarti saya ingin menguasai teman saya itu. Jadi itu sifat dasar kebutuhan. Manakala misalkan orang itu tidak didengar, maka timbullah hal yang ini.
kurang baik. Nah, berarti dia sedang memenuhi salah satu kebutuhan dasar itu. Atau ingin dianggap atau berprestasi gitu kan. Yaitu salah satu proses memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Nah, ini adalah kebebasan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan pilihan itu kan luas sendiri, dipilihkan oleh orang lain. Kadang-kadang tidak mau karena di situ Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan diri, salah satunya kebebasan. Anak juga sama. Kemudian kesenangan Bapak dan Ibu, yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah ini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah dalam kasus Bu Ambar tadi ada 2 sebenarnya kemungkinan. Satu bertahan hidup, dan yang kedua adalah penguasaan pada orang lain. Karena dengan cara terpaksa. Sama halnya dengan Bapak dan Ibu tadi, untuk memberikan kertas dari teman-teman Bapak dan Ibu, apa yang akan dilakukan? Apakah dengan merayu, apakah dengan membujuk, apakah dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih dari itu. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Next, berikutnya Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran, tentu mengawasi, mengontrol kegiatan anak-anak. Maka dari itu Bapak dan Ibu, dalam posisi kontrol itu, apa yang harus dilakukan? Nah, kita coba, jadi kontrol anak-anak itu seperti apa? Dari 5 posisi kontrol, Diana Grossen dalam bukunya Restoring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali peranan disiplin di dalam ruangan-ruangan kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol, Dr. William Grossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita Bapak dan Ibu di dalam kelas juga begitu kepada anak-anak itu. Mengontrol anak nih yang kurang baik, mengontrol anak yang ada nyeleneh. Nah, posisi Bapak dan Ibu apa? Apakah nanti penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Nah, yang paling efektif itu nanti di mana? Nah, tujuannya Bapak dan Ibu, guru dapat melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Guru dapat menerapkan disiplin retribusi posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Guru dapat menganalisa secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapat dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol kita apa? Salah satu langsung kita aja ke contoh Bapak dan Ibu, yaitu misalkan penghukum. Nah, kalau posisi kontrol Bapak dan Ibu atau kita semua sebagai penghukum, maka guru berbuat menghardik, menunjuk-tunjuk, menyakiti, dan menyindir. Kemudian sebagai penghukum, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya rasakan. Kemudian hasilnya murid memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ah, Bapak Anu mah mode abi sama. Murid berkata, ah biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Atau dampak pada murid mengulangi kesalahan. Nah, ini kalau salah satu adalah posisi kontrol kita yang dilakukan adalah penghukum, maka dampak-dampaknya atau ini seperti ini. Yang pertama, guru berbuat menghardik, menunjuknya, contoh perilakunya. Hasilnya murid memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong.
Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dianggap guru itu bukan sesuatu yang bagus. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampak pada murid mengulangi kesalahan. Berikutnya, posisi kontrol berikutnya, kalau tadi penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah. Salah satu contoh Bapak dan Ibu, guru berbuat, misalkan berceramah dan mengatakan seharusnya saya kecewa. Misalkan guru berkata, kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres dan sebagainya. Hasilnya murid menyembunyikan, menyangka dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kalau kita posisi kontrol kepada anak yang bersalah itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kita sebagai posisi membuat orang merasa bersalah. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu ada posisi kontrol berikutnya. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu sebagai teman. Nah, guru berbuat misalkan apa? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu dulu pernah bantu. Hasilnya murid ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting di dunianya. Jadi guru dikatakan sebagai orang penting. Kalau dua tadi guru bukan orang penting. Berikutnya, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid tidak mandiri dan bergantung. Namanya teman atau apa gitu, artinya tidak mandiri atau bergantung. Nah, jadi posisi kontrol sudah 3 ya Bapak dan Ibu. Pertama penghukum, 2 pembuat orang bersalah, 3 teman. Nah, ada berikutnya 5 posisi kontrol, itu adalah memantau, menghitung dan mengukur. Itu kan guru berbuatnya apa, menghitung dan mengukur saja. Guru berkata apa peraturannya, ya biasanya kan gitu, kamu setelah 5 kali nih melakukan ini dan sebagainya. Kemudian guru berkata apa peraturannya, tidak memakai ini dan sebagainya. Kemudian hasilnya gimana, murid menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi upamanya guru, kalau ada guru mereka itu oke. Tapi kalau tidak, nah itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi guru meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah itu kalau memantau. Jadi memang nanti posisi-posisi ini juga akan menentukan hasil kita dalam mengendalikan siswa atau murid-murid kita. Nah, yang terakhir dari 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu, ini adalah manajer. Kalau manajer, konsepnya guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa melakukan ini, apa masalahnya dan sebagainya. Berikutnya apa yang kita yakini, apakah ini benar atau apakah yang kamu lakukan ini seperti apa, bagaimana dan sebagainya. Kemudian hasilnya murid menguatkan secara pribadi. Jadi kata-katanya dari pribadi. Jadi bukan dari, itu akan menimbulkan motivasi intrinsik. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu positif di dalam dunia berkualitas. Jadi menjadi individu yang positif. Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Jadi kalau sebagai manajer itu hanya mengatur dengan berbagai pertanyaan. Kemudian yang mencari solusi dan sebagainya itu tetap mereka. Sehingga nanti mereka akan cenderung adalah lebih mandiri. Nah, dari 5 posisi kontrol kita kepada siswa atau murid-murid kita, nah kita tanya letak kontrol kita ada di mana. Meskipun kadang-kadang saya
sebagai penghukum iya, semakin membuat orang merasa bersalah iya, sebagai teman iya, pemantau iya, manajer iya. Maka dari sekarang, kalau kita yakini bahwa posisi kita sebagai manajer itu akan membuat anak itu disiplin lebih bagus, lebih baik, lebih paten bukannya di sekolah, marilah kita melakukan hal yang seperti ini. Karena kalau kita sebagai pemantau, maka nanti dampaknya kalau tidak dipantau, anak-anak ya deh pelakuannya kembali ke hal yang sama. Kalau sebagai teman, mereka lebih ketergantungan terhadap kita. Sebagai pembuat orang bersalah, cenderung anak itu akan menjadi drop secara mental, apalagi hukuman lagi. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa kira-kira? Kalau ada pertanyaan atau pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol dari yang 5 itu apa? Manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke. Manajer, sahabat Pak Lili. Yang berikutnya, kamu tidak pernah melakukannya. Baik. Nah, ini kan biasanya kata-kata ini kalau kita interaksi dengan siswa itu agak terjadi ya. Kemudian berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Oke, ya itu kelihatan sekali ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker berbintang hari ini? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Jadi pertama, Bapak dan Ibu, misalkan pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu posisi kontrol kita di mana? Dan itu saya kadang-kadang banyak di antara kita yang melakukan itu. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah itu juga ada. Nah yang paling tadi Pak Lili mengatakan, ayo kita lakukan demi ibu dan bapak ya. Nah itu kata Pak Lili teman. Tapi yang lainnya apa? Nah kalau yang lainnya apa kira-kira? Apa kamu mau mendapatkan stiker berbintang? Apakah kamu mau mendapatkan stiker berbintang? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti di situ posisi kontrol kalau ada kata-kata mirip seperti itu adalah Bapak dan Ibu sebagai posisi kontrol yang dilakukan adalah pembuat orang merasa bersalah. Dan ingat dampaknya nanti apa? Kemudian kamu tidak pernah melakukan. Nah, itu berarti posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah tadi Pak Lili mengatakan ini demi teman. Apakah kamu mendapatkan stiker berbintang hari ini? Nah itu pemantau. Jadi hanya melihat saja, kemudian memberikan motivasi seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu fungsi manajer. Nah di posisi-posisi kontrol seperti ini Bapak dan Ibu mesti kita lakukan. Sehingga nanti untuk akhirnya mendidik anak-anak lebih dewasa. Oke, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Nah ini. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi ini? Telah merancang sebuah Diana Grosson dalam bukunya Restitution Reconstruction Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Nah, tujuannya
Guru dapat menerapkan segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif sekolah. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara bagaimana kita menanamkan disiplin positif. Jadi di Bapak dan Ibu, kita sekarang berpikir disiplin itu ada enggak yang negatifnya? Kok disiplin positif? Jadi di situ kita sekarang menanamkan yang dinamakan dengan disiplin positif. Kemudian guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Merdeka itu bukan berarti bebas, gitu kan. Guru dapat menganalisis dengan sikap relatif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Oke ya. Oke, kita lewat satu. Proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi restitusi itu apa sebenarnya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke Bapak dan Ibu ya. Jadi restitusi itu sebenarnya apa ya? Kalau mereka anak-anak sudah terjerumus pada kondisi yang melanggar peraturan, salah, maka kita sebagai seorang guru harus melakukan restitusi. Mengembalikan mereka kepada posisinya. Jadi jangan merasa mereka itu jadi dikucilkan, jangan mereka dihinakan dan sebagainya. Nah, ciri-ciri restitusi seperti ini. Bukan untuk menebus kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan juga itu terjadinya kesalahan itu dapat kita manfaatkan. Jadi siswa berbuat salah, kalau kita bisa merestitusinya bahwa kesalahan juga itu merupakan suatu pelajaran. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Jadi menawarkan bukan memaksakan, ciri-cirinya. Berikutnya yang kelima, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan ke keluar diri. Yang keenam, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah tadi, jadi kebutuhan dasarnya tadi seperti apa? Apakah dia butuh kasih sayang? Apakah dia butuh penghargaan? Jadi kadang-kadang juga kita melihat ibu dan bapak anak zaman sekarang tidak sekolah. Itu masalahnya karena apa? Ternyata kita melihat setelah kita selami ada permasalahan di keluarga. Jadi ternyata di situ bukan masalah uangnya, tetapi adalah masalah kasih sayang. Maka di situ Bapak dan Ibu guru harus bisa masuk di situ. Karena kalau kita tidak tahu apa yang harus dipenuhinya, maka kita akan jadi salah untuk menangani. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter atau tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan menyalahkan ke belakang. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nggak sampai datang ke kelompok, Pak, ada cap bahwa dia itu A, B, C, D. Biasanya seperti itu. Nah, itu sebenarnya apa yang saya lakukan tanpa sadar juga melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi bukan, ini adalah diseminasi sekarang itu bukan hanya untuk ibu bapak, untuk saya juga sama Bapak dan Ibu ya. Kita belajar ulang apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Apa itu Bapak dan Ibu segitiga restitusi? Yang pertama, kalau segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai identitas dia itu menjadi tercemar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi itu mencari
menanyakan tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu namanya juga segitiga, Bapak Ibu. Apakah harus tahapannya 1, 2, kemudian 3? Tidak juga sebenarnya. Jadi tahapannya adalah 1, 2, 3, atau boleh, yang penting waktu kita menangani anak tersebut itu kita melakukan 3 itu terkondisikan. Itu Bapak dan Ibu. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Nah, kita lihat ini. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi jangan sampai anak entos gagal karena wah terus ditambah-tambah gitu loh. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi untuk menstabilkan identitas. Biasanya kita melakukan yang sebaliknya, Bapak dan Ibu. Begitu anak sudah kamu mah gitu kan, sudah biasa dan sebagainya. Nah, itu berarti bukan pola dari segitiga restitusi. Jadi kalau segitiga restitusi salah satunya adalah menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai di sana. Maka tadi juga restitusi itu adalah belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan juga itu bisa menjadikan satu bahan pembelajaran. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti memiliki satu tujuan tertentu. Ingat Bapak dan Ibu, sebelumnya kita telah mempelajari tentang motivasi melakukan tindakan. Tentu saja kita akan menerapkan anak-anak tindakan yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, tentu itu adalah memenuhi kebutuhan dasar dari anak tersebut. Nah, dengan memahami kebutuhan dasar anak tersebut, Bapak dan Ibu, kenapa mereka melakukan tindakan itu, maka kita akan lebih dapat atau lebih kena untuk memberikan solusi terhadap tindakan-tindakan mereka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini merupakan sangat penting sekali bagi kita memahami bagaimana dan kenapa mereka melakukan tindakan. Jadi tidak melihat awalnya, tidak melihat ininya apa hasilnya, tetapi latar belakang tindakan tersebut. Berikutnya Bapak dan Ibu, sangat penting sekali untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang disepakati oleh semua anggota kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti Bapak dan Ibu akan menggiring pada pencapaian kedisiplinan secara kolektif di kelas itu. Kemudian nanti mereka itu berusaha akan menyepakati kesepakatan kelas, kemudian diawali dengan kesepakatan yang ada. Nah, di dalam kesepakatan kelas, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa untuk membentuk kesepakatan kelas, semua anggota kelas itu perlu terlibat dalam merancang, kemudian menyusun dan menyepakati kesepakatan atau keyakinan kelas itu. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mengendalikan suatu kelas, kita membuat keyakinan kelas untuk kebaikan di kelas itu. Tapi ingat kata-kata kalimat-kalimat itu mesti diperhatikan yang mampu dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Dan berikutnya Bapak dan Ibu, keyakinan kelas juga nanti akan menggiring siswa dan siswi itu untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan itu dan membentuk mereka menjadi disiplin positif. Oke, Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, Bapak dan Ibu, saya tambahkan bahwa segitiga restitusi ini memegang peranan yang sangat penting di dalam menyelesaikan kasus-kasus
yang kita laksanakan atau yang kita lakukan sebagai seorang guru mengenai perbedaan-perbedaan anak dalam dan membantu mereka untuk belajar lebih baik lagi. Nah, demikian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kebersamaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan yang saya lakukan dalam kesempatan ini. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.